Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penangkapan terhadap 4 tersangka yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara pada pengadaan barang dan jasa atau penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tahun anggaran 2025 hingga 2026. Adapun keempat tersangka adalah EDS selaku Bupati Muara Enim periode 2025 hingga 2030. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan dugaan praktik suap yang menjerat Bupati Muara Enim Edison terkait proyek pengadaan smartboard di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Selain proyek tersebut, Edison diduga turut menerima fee dari sejumlah proyek pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Pelaksana tugas PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menjelaskan, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Abi Nurwardani, diduga atas perintah Bupati Edison menerima setoran uang dari para rekanan pemerintah daerah. Menurut Taufik, Abi Nurwardani bertemu dengan Kori Erin Hardi, marketing PT Millennium Solusi Abadi, di salah satu hotel di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Abi diduga menerima uang sebesar 500 juta dari Kori. Ada para terduga pelaku tindak pidana korupsi dan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atas perbuatan melawan hukum dalam dugaan terkait penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara dalam hal pengadaan barang dan jasa dan atau penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, tahun anggaran 2025-2026. Jadi sebelum menyampaikan kronologi lengkapnya bahwa kami sampaikan ya penanganan perkara peristiwa tertangkap ini, tangkap tangan ini merupakan joint investigation antara KPK dan Kortas Tipikor Polri. Ini sebagai wujud konkret ada sinergi antara aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perkara ini juga menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan sektor pendidikan yang merupakan bagian dari program prioritas Bapak Presiden dengan anggaran yang cukup besar. Kemudian bahwa modus korupsi di sektor pendidikan ini tidak hanya berkaitan dengan pungli atau gratifikasi saja, seperti yang sudah-sudah, bahwa dalam proses sistem penerimaan murid atau SPMB, tapi juga dapat terjadi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Jadi tentunya KPK menduga pemberian uang tersebut berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan yang telah berjalan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan dengan pemerintah daerah agar pihak swasta kembali memperoleh proyek masa mendatang. Dari Jakarta, Juli Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan.